tugas pengawasan pemilu memang jangan ditanya pulang kapan, jangan ditanya dengan siapa gitu. Nah, selanjutnya tadi seperti lagu pergi pagi pulang pagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia, salam Pancasila. Hadir bersama saya Aditya dalam podcast Bawaslu DIY. Pada kesempatan podcast kali ini kita kehadiran tamu spesial Bapak Bagus Sarwono, SP. Siang Pak Bagus, Selamat apa siang. kabarnya hari ini? Selamat siang Mas Adit, alhamdulillah sehat. Ya, Pak Bagus ini beliau adalah Ketua Bawaslu DIY periode 2017-2022. Sebelumnya beliau adalah anggota Bawaslu dari 2012-2017. Ya. Betul Pak Ketua? Benar, Oke. 100 Mas. Artinya Pak Ketua ini sudah 2 periode atau 10 tahun di Bawaslu DIY ini, sehingga tentunya banyak sekali pengalamannya beliau di pengawasan pemilu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan menggali hal-hal lain atau sisi lain yang belum pernah terkuak di publik terkait dengan sosok Pak Bagus Sarwono ini. Jadi izin Pak Ketua, saya izin menanyakan, Pak Ketua ini tadi sudah 10 tahun menjadi anggota dan Ketua Bawaslu DIY. Tentunya banyak lika-liku Pak Ketua. Pak Ketua ini, boleh Pak diceritakan tadi Pak Ketua background pendidikannya SPDSI gitu. Nah ini menarik sekali gitu kan. Sebenarnya dulu cita-cita Pak Ketua ini mau jadi apa sih? Kok tiba-tiba sekarang jadi pengawas pemilu itu? Boleh diceritakan Pak Ketua? Ya, makasih Mas Adit. Kalau soal cita-cita itu kadang-kadang berubah seiring perkembangan zaman ya. Jadi kalau pendidikan SPD tentu dulu SPDSI itu atau SPD samalah. Itu dulu ya orientasikan jadi guru gitu kan, jadi guru. Nah mungkin karena waktu saya di kampus dulu nderalahnya aktif di kampus. Saya sebetulnya waktu SMA, SD sampai SMA nggak pernah aktif di sekolah lah ya. OSIS macam-macam nggak pernah, tapi waktu di kampus mulai belajar dari nol gitu, dunia ya taruhlah aktivisme di intra kampus dan ekstra kampus gitu. Nah itu mungkin merubah orientasi cita-cita tadi Mas Adit. Jadi yang semula dari kepengen jadi guru, ternyata setelah lulus itu berubah pikiran ya. Nah setelah itu jadi di dunia di NGO waktu itu geser ke ombudsman, ternyata diterima ya. Di situ kemudian mulai bergelut persoalan-persoalan hukum ya, menganalisa hukum ya, mulai dari asisten kemudian menjadi anggota ombudsman di DIY, LO atau lembaga ombudsman DIY, kemudian ya akhirnya keterusan ya, jadi Bawaslu ya. Ya semangatnya hampir sama-sama lembaga pengawasan, cuma yang ombudsman itu pengawasan terhadap pelayanan publik dari pemerintah daerah gitu ya. Sementara di sini pengawasan tapi terkait dengan penyelenggaraan pemilu ya. Jadi memang ya meskipun banyak perbedaan tapi utamanya pengawasan itu sama ya. Kira-kira masih senafas gitulah gitu. Oh iya. Jadi boleh Pak Ketua diceritakan sedikit lebih detail dulu ketika masuk di Bawaslu itu seperti apa itu? Artinya apakah waduh ini ada kesempatan saja atau seperti apa itu? Monggo Pak Ketua. Ya, dulu mungkin karena setelah di ombudsman ya itu terlatih, terutama kan saya jadi asisten ya. Asisten itu ya bikin draft, nganalisis kasus gitu, ngetik gitu kan, dari bawah lah kan. Namanya asisten itu sampai kita menangkap dulu waktu itu pimpinan atau anggota ombudsman maunya seperti apa, kita ketik, lama-lama kita belajar gitu kan. Jadi saya belajar dari pengalaman, kemudian jadi anggota satu periode. Kebetulan ombudsman memang hanya waktu itu boleh 1 periode kan. Nah kemudian itu yang terasa dan
waktu itu ada tantangan baru. Saya pikir apa namanya, menurut saya waktu itu ya nggak terlalu jauh lah, karena kita di lembaga pengawasan pemerintahan, kemudian ini di isu pemerintahan ini kan ibarat kita ini kan di bagian hilir Mas, hilir ya. Jadi ketika pemerintah terbentuk, dia melayani masyarakat seperti apa. Sementara pemilu itu di wilayah hulu. Itu bagaimana agar pemerintahan terbentuk, siapa yang mengisi pos-pos di jabatan eksekutif dan legislatif gitu kan. Terutama di eksekutif ya. Nanti kemudian di sini pelayanan. Itu sebenarnya menurut saya itu dua sisi mata uang. Nah, di Ombudsman itu mengawasi kebijakan, praktek kebijakan pasca pemerintahan terbentuk gitu kan. Apakah bupati, wali kota dan turunannya di OPD ya. Nah, ini sekarang tarik maju bagaimana pengisiannya gitu kan. Jadi ya itu mungkin waktu awal-awal ya kaget sedikit lah isu pemilu mulai dari nol gitu kan. Tetapi seiring dengan waktu ya ini desain sebetulnya semangat atau spirit dasarnya saya pikir sama, yaitu bagaimana menganalisa satu persoalan hukum terutama ya, karena di Bawaslu itu erat kaitannya dengan itu. Cuma bedanya kalau dulu di Ombudsman relatif merdeka kita sendiri ya, plus minus ya, relatif merdeka itu kita kalau susah nggak ada tempat konsultasi gitu. Tapi kalau di Bawaslu ini kalau ya kita berdebat kadang juga konsultasi gitu kan. Oh jadi, iya Pak. Artinya berarti Pak Ketua ini dengan pengalaman yang sebelumnya di LOD itu, artinya hanya butuh sedikit penyesuaian untuk menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di Bawaslu atau tugas dan fungsi Bawaslu itu Pak Ketua. Ya, meskipun dari sisi kepadatan, intensitas itu beda ya, lebih banyak di Bawaslu ya, termasuk kegiatan, kepadatan lah dan seterusnya. Nah, ini menarik ini. Ya. Pak Ketua tadi menyampaikan kepadatan ini. Nah, tentunya kita semua tahu gitu kan, Pak Ketua ini sosok bapak yang sayang keluarga gitu kan. Pak Ketua ini memiliki 4 putra dan putri, betul nggak Pak Ketua? Ya, 3 putri, 1 putra. 3 putri, 1 putra itu. Artinya dengan tingkat kepadatan tugas-tugas di Bawaslu ini bisa dibilang Pak Ketua ini Bang Toyib. Bagaimana ini Pak Ketua kiat-kiat untuk tetap menjaga keluarga yang tetap perhatian dengan anak gitu kan, tapi tugas-tugas di Bawaslu tidak terabaikan ini. Kuncinya, saya sendiri pengalaman ini Pak Ketua, anak 2 juga repot gitu. Monggo Pak Ketua gimana itu? Kuncinya satu sebetulnya Mas, bagaimana dukungan istri ya. Jadi dukungan istri ini sangat besar. Kita harus diakui ketika ada persoalan keluarga itu juga ngaruh ya, bisa ngaruh persoalan pekerjaan. Jadi bagaimana supaya persoalan keluarga ini aman gitu kan, mulai dari memahamkan ya bagaimana kerja-kerja di Bawaslu. Untungnya sebelumnya kan di Ombudsman ya, jadi sudah tahu, meskipun ritmenya lebih padat di sini ya. Memang ya tidak mudah pada saat itu karena ada anak kecil dan seterusnya ya kita waktu itu bagaimana itu bisa tertangani selesai gitu. Dan saya coba memahamkan bahwasanya aktivitas di Bawaslu ini padat kadang-kadang, dan kalau saya refleksi ya itu periode pertama dengan kedua itu saya lebih sering lembur periode pertama gitu kan. Dulu nggak pulang atau sampai malam atau pagi itu biasa. Kalau di sini mungkin nggak, di periode kedua setelah 5 orang ini, setelah staf-staf banyak itu relatif nggak. Dulu karena awal-awal itu relatif kita ya termasuk anggota itu lebih banyak mengerjakan sendiri gitu. Oh kan. Iya, sehingga ini berarti yang disampaikan Pak Ketua periode pertama dulu malah lebih Bang Toyib ya Pak? Lebih Bang Toyib. Memang Bang Toyib, kondisi awal-awal saya tahu persis gitu kan, 2012 sumber daya SDM staf terbatas, bahkan saya ingat kantornya dulu kayak kelurahan itu Pak, kaseknya di situ, ketuanya di situ gitu kan. Jadi bagaimana pendapat Pak Ketua dengan kondisi 10 tahun yang lalu dengan kondisi saat ini gitu Pak? Ya jauh berbeda Mas ya. Dulu belum tertata lah ya. Ya dulu kan ibarat negara itu baru merdeka, terus kita langsung perang gitu, perang dalam artian kita melakukan kerja-kerja kelembagaan ya, pengawasan pemilu dan seterusnya. Kebetulan dulu periode pertama juga ada kontribusi dari undang-undang Mas, regulasi yang berbeda. Dulu kan ketika ada kasus pelanggaran itu kan 5 hari. Kalau sekarang kan 14 hari kan. Jadi
lebih longgar ya, harinya juga dulu hari kalender, sekarang hari kerja gitu. Jadi berbeda, lebih manusiawi sekarang. Dulu ketika ada kasus seperti itu. Nah, terkait dengan dukungan itu sangat berbeda, karena dulu kita ibaratnya sambil jalan ya, sambil melengkapi aspek kelembagaan, SDM, dan juga ya mungkin saya nggak bilang infrastruktur, tapi sistem di lembaga ini kan kita jalannya seperti apa itu masih menata. Kita juga, saya sendiri meraba-raba, beda memang budaya saya di Ombudsman sama di sini beda jauh, yang mungkin lebih birokratis di sini. Di sana kan relatif merdeka, mirip-mirip LSM masih ya, kalau di Ombudsman. Di Bawaslu itu enggak ya. Jadi ada unsur-unsur birokrasi terutama yang harus kita perhatikan, termasuk norma-norma tertentu gitu. Sendiri. Baik, baik Pak Ketua, artinya memang dengan seiring tadi struktur organisasi semakin berkembang, tugas-tugas kepengawasan disupport oleh supporting system di sekretariat itu, jadi kerja-kerja semakin cepat gitu kan. Nah, kemudian Pak Ketua, ini selama 10 tahun tentu ada cerita suka duka gitu, mungkin cerita-cerita kesan apa gitu. Itu apa Pak Ketua mungkin yang selama 10 tahun itu, cerita-cerita yang belum pernah kita dengar secara ini di forum-forum itu? Saya tuh tak enak itu. Misalnya yang paling inilah duka dulu lah ya. Duka itu ya karena Bang Thoyib tadi, Bang Thoyib itu ya, ini sampai ada keluarga besar itu karena kita nggak pulang-pulang itu sampai saya dianggap ini mesti punya orang ketiga ini. Wah, parah juga ini. Ini padahal kerjanya memang seperti itu, apalagi kalau pas tahapan kampanye yang akhir-akhir kampanye menjelang pungut hitung atau menjelang masa tenang, itu kan tinggi sekali gitu waktu itu. Sampai waktu itu ada saudara yang nginep di tempat saya, saudara dari istri gitu. Ini kok suamimu pulangnya malam terus gitu, kadang-kadang pagi gitu. Kebetulan waktu itu nginep sebulan gitu. Ini mencurigai saya gitu katanya. Ini mesti punya orang ketiga ini. Maksudnya ini terus saya jelaskan ini, untungnya ya, bisa aman lah gitu kan. Sukanya itu di Bawaslu apa Pak ini? Ya sukanya ya. Paling suka itu bisa terbang ke seluruh Nusantara. Jadi dari Papua sampai Aceh, meskipun saya belum menjajaki semua provinsi ya, tapi kesempatan itu tidak mungkin menurut saya ya. Itu saya dapatkan sebelumnya, dan mungkin di lembaga-lembaga lain mungkin sulit ya. Dan itu yang seringkali orang melihat, terutama saudara atau teman-teman saya, wah jadi Bawaslu enak ya, bisa terbang ke Medan, ke Bali, kemana-mana itu taruhlah dengan dibiayai negara atau gratis gitu kan. Nah itu suka dukanya, kita sukanya bisa lihat kekayaan Nusantara yang sangat luar biasa. Oh ya, baik. Tadi Pak Ketua menyampaikan dukanya. Memang kalau pengawas pemilu ini seperti lagu gitu kan, pergi pagi pulang pagi gitu. Apalagi ketika intensitas dulu ada jargonnya Mas. Gitu. Yang pertama ditanamkan Prof. Muhammad waktu itu kan jadi Bawaslu, ketuanya Prof. Muhammad, habis dilantik orientasi itu mendoktrin. Ada satu doktrin yang sekarang sebetulnya masih ada tapi mungkin agak sayup-sayup ya. Itu ketika jadi Bawaslu itu suruh diberikan pemahaman pasangan masing-masing, istri atau suami gitu kan. Pertama jangan tanya kapan pulang gitu kan. Dan yang kedua, jangan tanya kapan pulang itu bagi pengawas pemilu itu. Dan yang kedua ini sebetulnya agak berbahaya. Dan jangan tanya sedang berjalan dengan siapa gitu kan. Jangan ditanya dengan siapa, karena pengawas pemilu itu dengan siapa dengan semua berjalan gitu kan. Enggak, maksudnya bisa juga kita dengan kru di kantor kita sedang ngawasi kemana atau sedang ya misalnya tugas yang lain gitu. Ya pasangannya siapa kadang berubah gitu kan. Iya Pak Ketua, baik. Berarti tadi tugas pengawasan pemilu memang jangan ditanya pulang kapan, jangan ditanya dengan siapa gitu. Nah selanjutnya tadi seperti lagu pergi pagi pulang pagi itu menarik juga, ada titipan dari teman-teman itu. Katanya Pak Ketua ini ada
hal yang lain, yaitu lagu terkait akhirnya aku menemukanmu. Ini ada cerita apa Pak Ketua? Akhirnya aku menemukanmu itu. Apakah menemukan pengawasan atau menemukan yang lain Pak Ketua? Ya kalau itu kan apa terkait dengan apa romantisme bukan pengawasan, itu memang ya apa pasangan hidup kan gitu. Jadi ya itu karena lagu itu udah ada sebelum di Bawaslu kan. Jadi lagu itu ya di samping karena bisa, dan yang kedua apa ya dulu waktu nyari pasangan ya sempat beberapa kali berubah gitu kan. Kira-kira begitu ya Pak Ketua. Jangan keras-keras. Ya Pak Ketua, berikutnya menurut Pak Ketua selama 10 tahun menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu ini, hal terberat apa bagi Pak Ketua yang sampai sekarang masih terekam di memori Pak Ketua itu? Terberat ya. Oke, yang sebetulnya terberat itu ketika apa namanya kita harus melaksanakan pekerjaan di puncak-puncaknya, tapi satu sisi kita ada apa namanya, misalnya ada masalah di keluarga, dalam artian begini, masalah nggak harus ini ya, nggak harus konflik gitu ya. Tapi saya pernah ngalami karena pas hari H itu dulu pas pilkada kalau nggak salah ya, pilkada 2015 atau saya lupa, itu istri saya ini karena pas hamil tua ya, kemudian lemas, jatuh pingsan, dan apa pas itu hari H saya harus waktu itu harus beredar ke Kulon Progo waktu itu kan. Nah itu akhirnya kan ditolong oleh tetangga dan dibawa ke rumah sakit ya. Nah waktu itu ya termasuk terberat. Waktu pilihannya saya harus ngawasi atau enggak. Waktu itu kan kita sudah ada komitmen bertiga. Setelah pengawasan ketemu dengan media ya. Nah kemudian waktu itu ya saya, ini kan seolah kita harus kayak memilih gitu kan. Nah kadang-kadang kita kalau memilih apa namanya pengawasan dikira nggak care keluarga. Kalau apa namanya memilih keluarga dikira apa nggak memprioritaskan tugas negara yang memang itu lagi puncak-puncaknya, karena pas ngalami gitu ya. Itu contoh gitu. Baik Pak Ketua, berarti memang tantangan terberat selama 10 tahun itu bagaimana ketika disudutkan antara pilihan untuk keluarga dan tugas itu. Nah ini memang berat gitu kan. Mungkin selanjutnya Pak Ketua, selama 10 tahun ini gitu kan, Pak Ketua mungkin ada capaian atau hal apa yang Pak Ketua memang ini adalah hal baik yang harus diteruskan oleh penerus Pak Ketua itu. Apa kira-kira Pak Ketua? Ya sebetulnya kan semangat dari kita apa namanya berdemokrasi ya, kebetulan kita di Bawaslu ini kan bagaimana membangun demokrasi, khususnya demokrasi elektoral ya, bukan demokrasi substansial karena kita tidak bekerja di ranah itu. Demokrasi elektoral, bagaimana kualitas ini makin baik. Nah salah satu masalah pokok itu kan politik transaksional ya. Kita tahu money politik uang itu yang dengan sistem pemilu ini kita yakini pasti terjadi, dan mungkin lebih menggila bisa jadi ya, karena belajar dari pengalaman. Nah saya pikir ketika menurut saya yang saya membanggakan untuk saya pribadi itu ketika bisa bersama teman-teman di Bawaslu ya, itu menjadi inisiator untuk mendorong gerakan anti politik uang itu ya, gerakan anti politik uang yang saat ini apa namanya ya dirasakan itu sebagai bagian strategi yang cukup baik gitu, karena selama ini kan strategi yang dilakukan itu biasanya top down ya, sifatnya struktural dari atas. Nah ini money politik kan sebetulnya gerakan budaya juga, bagaimana dalam masyarakat, dan itu memang butuh waktu lama ya untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dan juga sebetulnya tidak hanya gerakan budaya, juga bisa gerakan struktural di bawah, dari bawah juga, ketika memang dari bawah itu secara aktif bisa melakukan pelembagaan, dan juga pelembagaan seperti kalau di desa Murti Gading itu kan sampai ada peraturan kepala desa untuk anti politik uang gitu, itu kan berarti cara kelembagaan. Dan mungkin juga ketika ada kelompok masyarakat yang dilembagakan itu kemudian aktif untuk mengkampanyekan politik uang, dan
dia secara struktural terus dan kontinu bergerak untuk itu saya pikir itu yang paling menurut saya pengalaman membanggakan ini, karena partisipasi masyarakat dari sejak periode pertama itu kan kita hanya lebih banyak, harus kita akui refleksi saya itu lebih banyak tergantung dari bagaimana support kita dari Bawaslu ya, dari Pengasmilu. Memang ya wajar kalau kita punya program banyak masyarakat ikut itu wajar, tapi yang paling sulit adalah bagaimana menggerakkan masyarakat tanpa kita ada keterbatasan sumber daya gitu. Nah, politik uang ini saya pikir ada potensi ke sana ya, ada kesadaran kolektif masyarakat untuk ini politik uang ini membahayakan demokrasi elektoral kita, sehingga ini yang harus terus diperjuangkan. Kesadaran itulah yang ketika tumbuh di masyarakat itu yang menurut saya itu paling banggakan. Baik Pak Ketua, berarti memang Desa Apu itu memang pionirnya adalah di DIY itu. Ya. Itulah memang bagaimana menggerakkan masyarakat untuk turut aktif mengawasi pemilu itu. Ya. Itu memang luar biasa itu. Terakhir mungkin Pak Ketua, apa harapan-harapan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk penerus Pak Ketua ini, untuk anggota Bawaslu yang tambahan nanti itu Pak Ketua? Oke, yang pertama tentu saja yang untuk 3 yang baru nanti saya berharap agar membangun soliditas tim itu saya pikir menjadi kata kunci awal gitu. Dengan yang 2 yang masih running itu bagaimana segera bisa berpacu dan membangun soliditas gitu ya. Jadi soliditas tim itu harus dibangun di internal, harus ada dulu, terus kesamaan visi misi ya, orientasi lah ya, termasuk orientasi kelembagaan. Nah, kemudian yang secara eksternal tentu saja kita berharap program-program yang sudah ada ini saya pikir masih banyak ya ruang yang bisa dikembangkan, diinovasi. Tantangan pemilu, setiap pemilu berbeda, dan saya pikir tantangan sekarang ini juga memungkinkan adanya ruang-ruang inovasi baru ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti di Bawaslu yang akan datang itu jauh lebih baik dari kami gitu ya, dalam rangka untuk melakukan inovasi-inovasi baru, terutama dalam konteks yang memang berkaitan dengan tugas kelembagaan di Bawaslu. Apakah itu pencegahan pelanggaran, sengketa ya, termasuk yang lain, termasuk ya penguatan SDM ya, dan juga pelayanan kepada masyarakat, humas, data dan seterusnya. Saya pikir ruang itu masih sangat luas sekali. Baik, terima kasih Pak Ketua untuk waktunya. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Pak Ketua nanti ke depannya dalam menjalankan tugas di tugas-tugas yang baru, dan terima kasih dari Bawaslu DIY untuk semua pengabdian yang telah dilakukan oleh Pak Ketua Bawaslu DIY. Demikian bincang-bincang kita dalam podcast Bawaslu DIY. Semoga menginspirasi sahabat-sahabat Bawaslu semuanya. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.